Sobat ISPI, kembali lagi di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat ISPI. ISPI. Yeay. Nah, ini ada Kak Dimas dari Pertukaran Mahasiswa dari Serang Raya. Halo Kak Dimas. Halo, Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Dimas Kalinggo Purnomo. Aku baru pulang dari program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Serang Raya di Provinsi Banten. Halo. halo. Halo Fitri. Halo, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gusti Fitri Nurmalasari, saya dari Duta Kampus di KAS ISPI. Oke, gimana nih? Jadi Kak, perasaan Kakak waktu pertama kali sampai ke Universitas Serang Raya, apa nih Kak kesan pertamanya? Pertama kemarin itu kan berangkat di tanggal 29 Februari. Iya. Nah, di 29 Februari 2024, saya dan teman saya sendiri sih dan teman-teman saya yang bareng dari Stikes ISPI juga, itu ke Universitas Serang Raya. Perasaannya sih kayak, bangga ya, tentunya bangga karena udah memulai program ini, program yang ditunggu-tunggu selama 1 tahun. Mhm. Karena FYI aku juga daftar di PMM 3, batch 3, Mhm. tapi ya belum berkesempatan gitu ya. Tapi di PMM 4 ini akhirnya lolos di Universitas Serang Raya dan rasanya sangat bangga, sangat excited, Pastinya. sangat, tidak sabar untuk explore Provinsi Banten, Kota Serang juga, gitu sih. Ya, awal-awal kemarin itu bingung ya, Mhm. pertama bingung, excited, terus apa ya, gimana ya, dan segala macam gitu loh. Banyak juga culture shock gitu-gitu sih. Eee, Terus, setelah itu cara Kak Dimas beradaptasi nih di sana pas waktu pertama sampai? Oke. Pertama sampai ya, kita Mhm. pertama kan saya ceritain dulu ya. Iya, dari Jadi pertama, kita datang itu jam berapa ya, jam 8 malam. mhm, Kita langsung diantar di Universitas Serang Raya. iya. Terus disambut juga sama kami itu punya namanya kegiatan Modul Nusantara. Iya. Nah, Modul Nusantara ini kegiatan yang memang khusus mengenalkan Mhm. mahasiswa PMM ke budaya-budaya yang ada di Provinsi Banten gitu. Nah, kita tuh punya namanya dosen Modul Nusantara. Nah, kita disambut oleh dosen Modul Nusantara, kita disambut oleh koordinator PT penerima juga dan lain-lain. Pas malam itu kita sudah dicarikan Iya. kos-kosan dari universitasnya di sekitar universitas. Jadi kemana-mana itu dekat. Jadi kayak mau kuliah tinggal jalan kaki, tinggal beli keperluan tinggal jalan kaki gitu loh. Kemana-mana dekat. Jadi setelah datang disambut pengarahan, langsung kita diantar ke kos masing-masing. Ya, perasaannya sih ya kayak eh, nggak percaya, kayak mimpi, kayak gimana ya? Campur aduk nggak sih? Iya. Kayak sedih, senang, tapi jauh dari orang tua Mhm. juga dan lain-lain gitu. Ya, ya kayak kayak pertama kali ngerantau aja gitu. Iya. Karena kan aku juga pertama kali ngerantau teman-teman ya. Pertama kali ngerantau, pertama kali jauh dari orang tua, Mhm. baru kali ini ya walaupun 6 bulan. Kelihatannya sih Lumayan kelihatannya sih lama, singkat heeh. ya, tapi aslinya lama sih Iya. 6 bulan. Ya cara aku beradaptasi di sana sih sebenarnya kurang lebih sama di Banjarmasin. Menurut Mmm. aku ya, Mhm. budayanya kurang lebih sama, bukan budaya-budaya yang asli, tapi Heeh. kayak cara mereka berinteraksi, cara mereka bersosialisasi itu kurang lebih sama. Mereka itu ramah-ramah, orang Banten ramah-ramah, terus juga bicaranya tuh yang lembut dan lain sebagainya gitu kan. Kan orang Banjar ya rada rada tinggi ya cara Suaranya, bicaranya iya. gitu ya. Tapi juga aku kan orang Jawa, keturunan Mhm. Jawa. Jadi kayak kurang lebih bisa menyesuaikan diri Menyesuaikan, lah iya. di sana gitu kan. Aku dari Jawa Timur, di sana juga Jawa Barat, Mhm. Banten. Jadi ya budayanya sama dan lain sebagainya, tapi ada satu culture shock Mhm. yang agak gimana ya, agak shock sih Iya. sebenarnya, shock di tempat. Itu kan kami 29 Februari. Mhm. Nah, Maret atau April ya yang kita puasa ya. Iya, Nah, Maret. kita di bulan puasa pertama kali kan langsung tarawih ya, tarawih di sana. Mhm. Cepet banget, maksudnya kayak eh biasanya kan di sini
agak lambat ya. Iya. Paling sejam atau sejam setengah atau 2 jam baru selesai. Di sana kurang dari 1 jam itu udah selesai. Udah sampai 11 rakaat gitu loh. Ini bagi yang muslim ya, mungkin mungkin yang muslim paham gitu kan. Mm-mm. Biasanya kalau di Banjar itu kita terawih ya isya dulu, Iya. terus ada baca-bacaannya, Iya. terus nanti terawih gitu ya. Di sana itu isya baca-bacaan yang dari isya ke terawih itu sebentar banget gitu loh. Mm-mm. Terus juga ya, biasanya kan ini mohon maaf ya bahasnya ke agama gitu ya, karena ini benar-benar culture shock yang memang intens di aku gitu loh. Perbedaannya. Perbedaannya. Kita kan misalkan takbir awal Mm-mm. ya baca-baca, terus kan tiap takbir, Mm-mm. ruku, sami Allahu liman hamidah. Kita kan biasanya bacanya pelan ya. Ya pelan. Di sana itu kayak rada teriak. Wah. Jadi kayak sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi akunya kaget kan. Mm-mm. Teman-teman aku juga kaget di sana kayak ini kayak dalam kondisi sholat, Mm-mm. kaget, terus juga kayak ternyata 23 rakaat, tapi Mm-mm. selesainya tuh 1 jam. Bukan 2 jam dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak cepet banget, terus juga yang baca imamnya tuh nggak pakai mic. Jadi kayak kurang kedengeran juga, Mm-mm. jadi kayak ngeraba-raba juga. Terus kadang sesuai keimanan gitu loh. Nanti yang di depan takbir, Mm-mm. yang belakang saya juga takbir gitu kan. Terus juga ya banyak sih. Terus malam Selasa juga ada pengajian, malam Jumat ada pengajian, yang kayak gitu-gitu sih. Karena di dekat universitas itu masih kampung. Iya. Namanya Kampung Drangong. Nah, Mm-mm. Drangong itu ya masih masyarakat-masyarakat kampung lah, kampung asli sana. Ya mungkin agamanya atau kebiasaan tradisi agama mereka juga masih cukup kuat gitu Mm-mm. kan. Jadinya kitanya juga yang menyesuaikan. Yang biasanya cuma terawih, terus misalkan sholat subuh, sholat maghrib, sholat wajib di sana di masjid, mereka bahkan hari Selasa pengajian, hari Jumat pengajian, terus kadang ada juga pawai obor Iya. malam sebelum hari raya, ada Mm-mm. pawai obor. Sebenarnya di sini juga ada, tapi kan udah mulai jarang Udah ya. mulai nggak kelihatan. Udah mulai nggak ada ya. Iya. Nah, di sana tuh masih ada dan bener-bener bawa obor gitu loh keliling kampung. Seru. Iya seru, tapi culture shock, tapi kayak ginilah gitu kan. Apalagi hidup sendiri di sana pertama kali, tentunya banyak sih yang harus disesuaikan dari Iya. diri sendiri gitu. Itu sih. Ini kan dilihat-lihat nih dari postingan Instagram, vlog-vlognya itu ya, seru Duh. banget tuh dilihat. Oke. Dari situ kegiatan apa sih yang menurut Kak Dimas yang paling berkesan, yang paling seru? Oke. Sebenarnya aku cerita sedikit ya. Iya. Oke. Di Reels Instagram, Reels atau feeds Instagram, aku sering posting gimana keseharian aku di sana. Terutama sih modul Nusantara itu tadi gitu kan. Biasanya sih tiap minggu, tiap weekend, hari Sabtu atau hari Minggu itu kami keluar diajak untuk keliling Banten. Jadi kami itu diperkenalkan budaya Banten dari budaya debus. Terus juga di sana ada juga rumah dunia. Jadi kayak pusat literasinya Banten. Terus juga ada Baduy, suku Baduy. Ini salah satu kain khasnya suku Baduy aku bawa ke sini khusus untuk podcast hari ini gitu ya, eksklusif. Terus Keren juga habis dari suku Baduy terus ke pantai. Pokoknya wisata-wisata alam, wisata budaya, wisata religi juga ada dan lain sebagainya gitu. Tiap minggu, tiap Sabtu atau Minggu gitu. Nah, yang berkesan sih semua berkesan, tapi yang paling berkesan adalah pada saat pertama ke Baduy sih. Ada dua nih yang berkesan bagi aku. Yang pertama ke Baduy. Jadi pas ke Baduy itu kita itu nginap. Jadi hari Sabtu enggak, hari Minggu deh. Hari Minggu pagi, subuh jam 5 pagi kita udah berangkat dari Universitas Serang Raya. Udah persiapan gitu ya dari packing dan segala macam, kita bawa tas gitu, masing-masing bawa tas. Kita berangkat dari Universitas Serang Raya ke suku Baduy, itu perjalanan sekitar 2 jam.
di lumayan. perjalanan. Terus juga jalannya naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Karena kan suku Baduy itu tinggalnya di pegunungan. Nah, daerah situ tuh emang daerah pegunungan dan bukit gitu loh. Terus di sana naik turun, akhirnya sampai, dan kita sampainya itu di pintu gerbang, di pintu utama Baduy itu, kita nggak langsung ke suku Baduynya. Kita harus jalan dulu. Kita harus jalan sekitar 1 jam atau 1,5 jam, melewati beberapa kampungnya Baduy. Jadi kita jalan itu naik turun kan, kita jalan kaki pun naik turun di sana, di suku Baduy itu. Nah, suku Baduy itu terbagi menjadi dua, ada suku Baduy luar sama dalam. Nah, kita tuh sampai di luarnya aja, jadi di suku Baduy luar aja, dan makanya 1 jam aja gitu loh. Tapi kalau kita mau nginap di suku Baduy dalam, kita harus jalan 2-3 jam lagi dari perbatasan suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Jadi sekitar, kalau yang baru ke Baduy sih ya paling lama itu 5 jam dari pintu masuk. Jalan kaki Itu itu jalan kaki, membawa barang-barang yang berat. Terus apalagi kan kita semua nggak tahu ya, di sana kan nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada air, ada air tapi air sungai, nggak ada kamar mandi dan segala macam. Jadi kitanya juga yang prepare gitu loh, prepare barang-barang, bawa ini, bawa itu, pakaian ini, pakaian itu. Katanya juga di sana dingin gitu kan, bawa jaket dan segala macam, berat kan. Jadi akhirnya di Baduy luar, kita nginapnya di Kampung Gajeboh namanya. Itu perbatasan antara Baduy luar sama Baduy dalam. Di situ kita nginap 1 hari, kita aktivitas di sana tanpa listrik, tanpa internet, jadi full hanya aktivitas dari anak-anak PMM, dari koordinator, dari dosen juga. Terus juga kami juga disambut sama masyarakat Baduynya dengan menampilkan kesenian mereka gitu loh. Dari alat-alat musik mereka menampilkan nyanyian gitu, diiringi dengan alat musik tradisional mereka yang mereka buat dari bahan-bahan alam di sana. Jadi kayak mereka pure memanfaatkan bahan alam di sana gitu loh, dari makanan, rumah, alat musik, terus ya dan lain sebagainya gitu loh. Tapi perbedaannya adalah kalau Baduy luar itu kita masih bisa gunakan handphone, kita masih bisa rekam, makanya aku bisa ngonten di sana, masih bisa ngonten, masih bisa bikin konten di sana gitu loh. Nah, kalau Baduy dalam itu nggak boleh sama sekali internet, nggak boleh sama sekali elektronik. Terus di sana juga kalau Baduy luar masih bisa mandi, masih bisa pakai sabun, tapi nggak yang maksudnya yang intens gitu loh pakai sabunnya. Nah, kalau Baduy dalam itu say no banget gitu loh. Jadi nggak boleh sama sekali benda dari luar masuk ke dalam suku Baduy dalam gitu. Tapi kalau Baduy luar itu masih bisa. Di sana juga Baduy luar udah mulai ini sih, maksudku kayak udah mulai modern. Jadi udah mulai berdagang, udah mereka jual-jual merchandise yang kayak gini, terus juga jual-jual makanan-makanan juga. Jadi kayak udah mulai nyampur sih, tapi masih mempertahankan adatnya gitu. Panjang ya panjang lah. yang di Baduy. Oke, yang kedua itu ada di Curug Putri namanya. Di mana itu, Pak? Itu daerah, kita kan Serang itu Banten daerah utara, bagian atas kan. Curug Putri itu agak ke tengah, agak ke selatan. Jadi perjalanan juga berapa ya? Ya sekitar 1 jam 2 jam. Pokoknya tiap modul Nusantara, tiap perpergian itu perjalanan pokoknya berjam-jam lah gitu ya. Jadi di sana itu kita harus nama curugnya itu ada di Tahura, Taman Hutan Raya Banten. Nah, kita di parkiran pun kita harus jalan lagi. Ini lebih jauh ternyata dari Baduy. Kita harus jalan 2,5 jam baru sampai ke posko terakhir sebelum kita jalan lagi menyusuri sungai. Jadi kita jalan kan, kita jalan naik turun terus dengan tanah berlumpur gitu kan. Itu ada vlognya saya. Perjuangan sekali itu vlog di sana gitu loh. Jadi kayak awalnya itu jalan biasa, terus sampai di ujung kita harus jalan emang yang jalan setapak di pinggir gunung gitu loh. Jadi yang kita kesini itu udah langsung kayak gini, udah jurang. Itu jalan cuma sebaris, nggak bisa gandengan kanan kiri.
Kita cuma jalan terus bebatuan juga, Mm-mm. kaki udah sakit, udah jauh, hujan, ditambah hujan, sampai di posko terakhir kita harus, kalau kamu mau ke Curug Putri, kata kata koordinator, kalau Mm-mm. kamu kalau kamu mau ke Curug Putri, kamu harus pakai pelampung Mm-mm. dan jalan di sungai. Jadi itu udah jalan buntu, Mm-mm. udah tinggal sungai, kita jalan di sungai. Sungai yang berbatu gitu, batu yang gede-gede, Mm-mm. yang nggak tahu di bawah itu apa gitu kan, entah lintah, entah udang dan segala macam. Kita jalan di sana karena tanpa alas kaki juga. Tanpa alas kaki. Karena kan nggak bawa sendal nih, Oh iya. karena nggak tahu treknya Mm-mm. sebenarnya. Pakaian udah rapi sebenarnya kan dari Udah universitas, berangkat ya. dari berangkat sampai sana dengan kayak gitu, kayak udah kehujanan, udah ya udahlah ganti baju aja, pakai kaos biasa gitu kan, nggak usah pakai sepatu gitu kan. Mm-mm. Jadi jalan di sungai itu, sampai sebelum sampai Curug Putri itu kita harus ada satu part, sungainya itu kedalamannya 2 meter. Jadi kita harus berenang. Ada kan banyak yang Oh iya. Nggak yang bisa nggak bisa berenang. berenang ya. Mm-mm. Jadi dibantu pakai tali, jadi kita berenang itu emang sudah disediakan tali Tali. panjang, kita kita tinggal narik gitu, Mm-mm. kita tinggal berenang aja gitu, kita tinggal berenang di situ. Akhirnya sampai di sana kayak emang kecil banget, Mm-mm. kayak cukup untuk 5 sampai 7 orang doang di Mm-mm. sana, baru bergantian. Pokoknya sampai sana udah seru banget, udah teriak-teriak, udah bikin video, udah jargon jargon PMM, Iya. terus juga eh, berenang di sana, udah enggak, Perjuangan. iya, kayak akhirnya gitu loh sampai di sana gitu loh, akhirnya sampai di sana dengan perjuangan yang luar biasa gitu. Itu sih dua dua tempat dan dua kegiatan yang cukup berkesan bagi aku, Suku Baduy dan Curug Putri itu tadi. Ya, bagi yang penasaran bisa lihat vlog Kak Dimas ya di Instagram. Ya, ramein Seru-seru deh, loh. seru-seru, Seru. seru-seru dari Sering awal. nonton. Thank you ya, thank you udah nonton gitu. Buat kalian nonton, Harus nonton, wajib. iya di IG saya di go.rk. Kalian promosi. Promo ya. Oke, Eh, gitu sih. untuk penutupan PMM-nya Kak, suasananya gimana? Hmm. Eh, kalau boleh tahu itu kemarin saya lihat nih di Instagram Kak Dimas nih nampilkan tarian gitu. Oke, penutupan PMM ya. Mm-mm. Oke, Gimana tuh Kak? oke. Penutupan PMM ini kita laksanain kemarin tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 13 apa tanggal 12? 12 ya, 12 Juli itu di Universitas Serang Raya. Saya nampilin tari Titi Batang. Jadi tari itu tari Kalimantan Selatan, tari kreasi sebenarnya. Aku juga dapatnya di YouTube. Jadi Mm-mm. kayak tinggal niruin gerakan dia aja. Dan itu emang buat sendiri. Mm-mm. Terus juga kamu lihat kan aku bawa sampan gitu. Iya, Nah, itu bawa dari mana itu? sebenarnya gimana ya, jujur-jujuran itu dikirim dari sini. Oh. Jadi itu sebenarnya ada 3 properti buat Mm-mm. tari itu. Jala, Mm-mm. terus tempat naruh ikan, Mm-mm. kayak keranjang ikan gitu, sama itu, sama sampan sampan ya Iya, namanya. sampan. Pokoknya itulah Iya. ya, dayung, Dayung, ya dayung. 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 Nah, tapi jala ini aku beli di Shopee kayak nggak bisa dibikin nari. Maksudnya Mm-mm. kayak ringkih banget gitu loh, Iya. kayak gampang kusut dan lain-lain. Sedangkan nari kan kesana kemari ya Heeh. gerakannya. Udah nggak aku pakai. Terus yang tempat ikan juga susah nyarinya. Akhirnya ya udahlah pakai sampan aja, nanti aku ganti gerakannya gitu-gitu. Jadi itu emang dikirim dari Banjarmasin ke Serang, memperkenalkan bagaimana budaya Kalimantan Selatan, Mm-mm. Banjarmasin ke teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia yang Iya. berkumpul satu tempat gitu loh. Ada orang Serang juga di sana, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sulawesi, ada Lombok juga, ada dari Kalimantan Barat juga. Jadi sekalian mengenalkan budaya gitu loh. Dan juga di sana aku pakai sasirangan. Iya. Ya sasirangan juga kain khasnya Khas Banjarmasin Banjar ya. ya. Oke, kita semua tahu kain khasnya Banjarmasin itu sasirangan. Jadi aku pakai di saat itu. Sangat seru sih.
sebenarnya tariannya itu, terus juga aku juga ngonsep buat teman-temanku di sana untuk tari bersama. Jadi tari kami semua mahasiswa PMM ada 34 di universitas itu. Kami semua nari bersama-sama dengan ya lagu-lagu yang mewakili Indonesia lah Iya. gitu kan ya. Itu sih seru banget dan haru. Karena itu sedih banget perpisahan sama Untuk anak-anak. penutupannya. Iya, penutupan pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Serang Raya itu kayak gimana ya, udah 6 bulan di sana sama-sama, kita sama-sama berjuang di sana, sama-sama mandiri, sama-sama ya melakukan yang terbaik versi masing-masing, akhirnya harus berpisah di saat itu gitu loh. Kita kan pulang tanggal 17 ya. Kita semua tanggal 17 tapi penutupannya tanggal 12 gitu. Ya senang dan haru lah gitu perasaannya. Untuk persiapan yang tarian itu tuh berapa hari tuh Kak Oke, menyiapkan? untuk aku sendiri itu latihan sekitar seminggu atau 2 minggu untuk tari Iya, aku sendiri. Kalau untuk yang tari bersama, yang seluruh anak mahasiswa PMM itu aku siapin sekitar 1 bulanan, hamin 1 bulan dari itu. Dan sebenarnya pun penutupan itu mau dimajuin seminggu. Sedangkan tari bersama itu belum selesai kan. Wah, aku pusing banget itu di sana. Kayak, please lah Pak, dimundurin aja tanggal 12 atau tanggal 13, nggak apa-apa Pak, penontonnya agak sedikit maksudnya. Karena saran dari koordinator itu kalau majuin seminggu itu masih banyak penontonnya gitu loh. Karena berdampingan juga dengan acara lain di sana. Tapi kayak, Pak, saya sebagai yang di sini yang ngaturin konsepnya, saya nggak sanggup Pak, kataku kan. Nggak sanggup Pak, ini udah mepet banget, tapi saya belum ngerjain logbook, saya belum ngedit video, saya belum ngerjain UAS saya belum lagi ngatur anak PMM yang agak susah sebenarnya ya. Ya gitu deh, anak PMM gitu ya. Satu Indonesia ngaturnya gimana gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih, akhirnya di ACC untuk tanggal 12 itu kita persiapannya matang semua dan happy, dan juga kami menampilkan satu hadiah gitu buat Universitas Serang Raya, Unsera, nyanyian gitulah, nyanyian bersama kemesraan ini judulnya itu. Itu sedih banget sesedih-sedihnya, semua nangis di sana. Kakak-kakak yang membimbing kami di sana juga aduh nangis banget, seru dan harus sih itu sih. Terus nih Kak, ada pesan gak nih buat teman-teman yang mau ikut PMM? Apa aja yang harus dipersiapkan sebelum kami mau ikut PMM ya, PMM? oke. Pertama sih sebenarnya kalian minat nggak sih di PMM gitu kan. Dari awal uh, aku pribadi emang ngincer ini gitu loh, semenjak dipromosikan dari akademiknya ISPI itu dipromosikan ada PMM ini, pertukaran mahasiswa merdeka gratis nanti dibiayain. Aku dari situ udah minat. Pokoknya cari aja minat kalian minat nggak sih di program ini gitu loh. Kalau kalian minat, kalian pasti akan secara tidak langsung cari-cari tahu cari tahu bagaimana daftar, cari tahu bagaimana berkas-berkas dan segala macam gitu loh. Tapi bagi kalian yang emang mau, bagi kalian yang emang mau untuk ikut program ini, kalian follow aja Instagramnya pertukaran mahasiswa merdeka dari Kemendikbud, itu Instagram official mereka. Mereka update terus untuk membuka program ini. Nggak tahu ya nanti batch 5 kapan, entah tahun depan, entah di semester genap tahun depan, nggak tahu. Tapi mereka pasti akan selalu umumkan gitu loh. Nanti ada juga websitenya pmm.kampusmerdeka atau pmm.pertukaran mahasiswa merdeka gitu. Bisa cari aja guys. Bisa cari aja nanti ya. Gitu. Nah, di situ kalian tinggal bikin akun, kalian lengkapi berkasnya dan ikuti step-step pendaftarannya mereka gitu. Sama sih, sama kayak MSIB, kayak kampus mengajar gitu-gitu programnya. Kalau program pemerintah ya pasti banyak pemberkasannya.
dari surat sehat, dari rekening dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kalian niat dan emang menarik bagi kalian, program ini menarik bagi kalian, ya pasti kalian akan perjuangkan itu sampai akhir gitu. Itu sih saran-sarannya. Gitu. Setelah Kak Dimas datang dari PMM nih, Mm-mm. tantangan terbesar yang Kak Dimas hadapi selama mengikuti PMM kemarin tuh apa, Kak? Oke, tantangan terbesarnya ya. Di PMM itu tantangan terbesarnya bukan kuliahnya, menurut aku. Bukan kuliahnya, bukan laporannya, bukan apa ya, bukan tugas-tugas yang diberikan, tapi lingkungannya. Ya, Bersosialisasi. sosialisasinya, bagaimana cara kita membaur dengan seluruh anak bangsa dengan berbagai background dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, NTB, NTT, Maluku Utara dan Maluku dan lain sebagainya. Itu sih tantangannya, tantangan utama aku, tantangan terbesar aku. Itu karena kita harus menyesuaikan lagi dengan mereka, mereka juga harus menyesuaikan lagi dengan kita, tantangan itu. Terus juga budaya-budaya Banten, itu salah satunya menantang juga bagi saya ya. Karena juga beda ya budaya Banjar dengan budaya Banten. Di sana Sunda, di sini ya agak Melayu ya, Banjarnya Banjar. Itu sih, tapi yang memang menantang itu emang lingkungan sih. Jadi bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita menyikapi orang, membaur, betul kata Fitri, membaur, terus juga ya bagaimana kita baik-baiklah sama orang gitu kan di sana. Kita kan pendatang ya, mereka juga pendatang, kita nggak kenal mereka, kenal harus cepet juga berinteraksi, jadi kayak itu sih tantangannya. Mana sendiri di sana, nggak ada yang gimana ya, kalau nggak mereka siapa lagi yang mau bantu gitu loh. Yang sama senasib juga mereka sama kita sama mereka gitu kan. Ya itu sih tantangan terberatnya bagi aku, karena kalau ini ada satu sih sebenarnya yang gimana ya, kalau kamu balik dari PMM merasa diri kamu nggak berubah, itu omong kosong sih menurut aku ya. Karena di PMM itu banyak yang terjadi, banyak yang dilewati, drama, apa ya, ketidaksesuaian sikap, ketidaksesuaian pendapat, debat sana sini. Bahkan ini jujur-jujuran aja, di PMM aku pun bahkan tiap minggu itu pasti ada debat, ada permasalahan baru, ada yang ini nggak sesuai, ini nggak sesuai rencana lah, ini nggak sesuai dengan planning yang kita udah buat gitu loh. Itu sih makanya kalau ya aku aja merasa diriku udah berubah balik dari PMM ini gitu loh. Jadi kalau bagi kalian yang setelah PMM merasa aku nggak berubah kok, aku sama kok kayak yang diri dulu, kayak no, menurutku enggak sih. Mungkin kamunya aja yang nggak sadar gitu kan. Tapi menurut aku perubahan itu pasti ada, karena sikap seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Iya, lingkungannya gitu loh, bagaimana dia bergaul di sana gitu. Itu sih. Banyak sekali ya. Kok sedih? Ya sedih sih sebenarnya habis pisah dengan mereka gitu. Ini gitu sih. Kak Dimas punya saran gak nih buat mahasiswa-mahasiswa lain yang mau mengikuti program PMM ini? Pesan ya, pesan buat teman-teman. Pesan atau saran? Ya, pesan atau saran buat teman-teman yang mau mengikuti program pertukaran mahasiswa ini, ya semangat-semangat aja. Ya maksudnya kayak cari aja info dimanapun atau ikutin alumni-alumni. Biasanya sih alumni-alumni PMM biasanya buka-buka kelas, tips-tips gitu ya, tips-tips buat lolos PMM. Itu ikutin aja, atau ikutin saluran-saluran yang memang tips-tips lulus PMM. Setelah kalian melakukan semua usaha itu, sebenarnya balik lagi ke diri sendiri, bagaimana kalian semangat, bagaimana kalian memperjuangkan program ini. Programnya lolosnya agak susah, menurut aku agak susah gitu loh, dan menjalaninya pun
dengan harus penuh dengan Iya, energi, harus energi. penuh dengan semangat. Karena kalau kamu ikut PMM tapi Nggak nggak semangat. semangat, nggak ada minat, kayak percuma gitu loh. Karena PMM itu tempatnya explore. Iya. Explore tempat di sana, explore budaya, explore sosialisasi, explore segalanya. Itu sih sarannya. Semangat dan cari minat kalian itu di mana. Kalau kalian minat PMM, ya pasti akan insya Allah lolos. Iya. Insya Allah lolos. Eh, untuk tips dan triknya nih Kak, supaya lolos PMM seperti Oke. Kakak. Pertama ya, selesaikan dulu administrasi Anda di kampus asal Anda gitu. Karena kan IPK minimal untuk ikut PMM ini 2,7 2,8. Cukup standar lah untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi kalian misalkan ikut PMM di semester 4 kayak aku. Kalian dari semester 1 sampai semester 3 ya baik-baiklah di sini. Maksudnya kayak perbaiki nilai kalian, belajar dengan benar, terus misalkan ada mata kuliah yang kurang nilainya diperbaiki gitu kan. Itu pertama. Terus yang kedua, cari berkas-berkas yang memang dibutuhkan untuk PMM. Contohnya kayak kemarin aku pakai bank Mandiri ya, pakai Bank Mandiri, terus diminta untuk buku tabungannya. Ya harus cekat-cekatan juga gitu kan untuk cari buku tabungan, buku-buku tabungan gitu kan. Terus bikin asuransi kesehatan BPJS itu salah satu berkasnya juga BPJS. Terus transkrip nilai yang IPK tadi, terus juga KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Terus SPTJM itu kayak surat persetujuan antara Kemendikbud dan mahasiswa. Jadi kemarin itu di program PMM3, ke PMM3 itu kita harus ngeprint surat itu dan ditandatangani oleh Kaprodi. Nah, kalau PMM4 ini kita tinggal centang aja sih sebenarnya. Tapi kita harus baca tuh SPTJM, perjanjian-perjanjian antara Kemendikbud dengan kita itu banyak gitu loh, lumayan banyak banget poinnya. Dan kalian harus baca itu dengan detail. Karena kalau ekspektasi kalian tidak sesuai dengan kenyataannya, bahkan peraturan di SPTJM itu ya kalian juga yang akan kecewakan sebenarnya. Jadi kayak itu sih pemberkasan, tips-tipsnya pemberkasan, misalkan ada berkas gitu, misalkan nggak ada ya, kalian nggak punya berkas itu, tapi diminta, ya usahakanlah ada gitu kan, demi peluang yang untuk lolos itu tadi. Setelah pemberkasan ada pemilihan universitas. Nah itu ada 7 tuh, ada 7 kesempatan kita untuk memilih universitas di seluruh Indonesia. Tapi tipsnya bagi kalian, pilihlah daerah yang aman untuk perantau. Pilihlah daerah yang memang friendly untuk kalian-kalian yang pertama kali merantau, karena itu akan berpengaruh juga gitu. Lingkungannya. Lingkungan bagi kalian juga. Misalkan kalian nggak nyaman, nggak aman selama 6 bulan, kalian tidak menikmati PMM itu gitu kan. Itu. Terus pilihlah universitas yang memang kalian inginkan. Terus dan PMM ini milih universitasnya nggak bisa satu pulau dan nggak bisa satu KTP. Misalkan KTP kalian di Jakarta ya, KTP kalian di Jakarta, terus kampus kalian di Banjarmasin di Kalimantan. Nah, kalian nggak bisa pilih universitas yang ada di Pulau Kalimantan dan di Pulau Jawa. Jadi hanya bisa milih di Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Misalkan kalian memang KTP-nya di Kalimantan, terus universitasnya di Kalimantan, berarti kalian tuh bisa pilih di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, terus Maluku dan Papua. Itu sih tips dari aku. Dicatat ya guys. Dicatat ya guys. Agak banyak ya sebenarnya. Jadi persiapkan dari sekarang berkasnya. Iya betul, persiapan dari sekarang sebelum buka batch 5. Iya. Motivasi Kak Dimas ikut PMM ini apa ya Kak? Oke, motivasi ya. Iya. Motivasi aku ikut PMM, aku anaknya sangat amat suka dengan explore, sangat amat suka dengan jalan-jalan. Aku tahu PMM ini bakal banyak jalan-jalan, so makanya aku termotivasi untuk ikut PMM ini. Terus juga
Selain aku pengen jalan-jalan, pengen explore Indonesia, aku juga ingin memenuhi cita-cita aku sebenarnya kuliah di Pulau Jawa. Jadi karena dari awal aku pengen kuliah di Jogja, pengen kuliah di Malang, pengen kuliah di Jakarta gitu. Tapi nggak kesampaian, akhirnya kuliah di Stikes ISPI. Stikes ISPI bagus juga kok gitu kan. Mereka memfasilitasi aku untuk PMM ini gitu. Nah, selain yang cita-cita aku yang nggak tercapai ya, makanya aku pilihnya di Pulau Jawa gitu. Tentunya di Serang gitu. Itu sih. Karena aku suka explore pertama, motivasi aku karena suka explore, terus pengen kuliah di luar pulau, pengen cari suasana baru, karena aku juga orangnya cepat bosanan. Jadi pengen pengen kuliah yang di luar pulau, pengen cari suasana baru yang bikin aku nggak bosan. Terus juga di PMM aku juga lintas jurusan. Jadi aku nggak farmasi di sana. Jurusan apa? Aku jurusan bisnis digital. Di sana aku ambil beberapa mata kuliah, 3 mata kuliah di bisnis digital. Jadi aku lintas prodi itu dari farmasi. Di sana aku ngambil 2 prodi sebenarnya, ilmu komunikasi, produk komunikasi, sama prodi bisnis digital. Di bisnis digital aku ngambil 3 mata kuliah, di komunikasi aku ngambil 1 mata kuliah. Jadi total 4 mata kuliah. Jadi di bisnis digital aku ngambil digital marketing, ngambil sistem informasi manajemen, sama ngambil kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Terus di ilmu komunikasi aku juga ngambil 1 mata kuliah yaitu psikologi komunikasi. Dan tentunya itu akan dikonversi sih ke sini. Tentunya juga bisa dikonversi ke farmasi, makanya aku ngambil. Terus juga aku kuliah di sana cuma 2 hari. Aku kuliah cuma Senin sama Selasa. 1 hari 2 matkul, 1 hari 2 matkul, sisanya aku free. Dan free itu ya aku gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas lain dari PMM gitu, dan weekendnya aku jalan. Itu sih motivasi aku. Harus punya semangat Ya, kayak Kak Dimas ya guys. Ya, pasti kalian dari diri sendiri juga pasti punya semangat tersendiri, punya tujuan masing-masing yang harus kalian kuatkan. Dan percaya diri aja. Percaya diri aja. Gak usah takut diomongin, gak usah takut di judge, karena kan yang tahu diri kita yang bisa handle diri kita sendiri juga gitu loh. Fitri juga pasti merasakan itu kan. Kuatnya, harus percaya diri. iya, kuatnya power percaya diri itu emang luar biasa sih, aku merasakan itu sih. Gimana Kak Dimas menilai keefektifan atau pengaruh dari program PMM dalam mencapai salah satu tujuan mengikuti PMM ini Kak? Yaitu memperkenalkan keragaman budaya Kalimantan ke Kota Serang. Bagaimana cara aku menilai efektifnya PMM ya untuk mengenalkan budaya. Pertama, PMM memfasilitasi mahasiswanya memang untuk gini, istilahnya tuh Pak Nadiem kan Menteri Pendidikan kita ya. Istilahnya tuh Pak Nadiem gini, saya menyediakan program ini buat kalian, silahkan, ini program buat kalian, silahkan kalian eksplor, silahkan kalian manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan cara aku menyebarkan keberagaman Kalimantan Selatan, Banjarmasin ke Kota Serang itu. Pertama aku mengenalkan ke teman-teman aku kain sasirangan. Aku kan mau pulang kemarin, aku membagikan kain sasirangan, kayak apa sih, shawl sasirangan ya, shawl sasirangan sebagai oleh-oleh aku untuk teman-teman di sana. Untuk ini loh kain sasirangan, khas Kalimantan, khas Banjarmasin gitu loh. Kami juga punya kain khas gitu loh, kain. Ini namanya kain sasirangan, dibikinnya dengan cara dijahit, dijerujut gitu kan, dan lain-lain. Itu pertama. Terus yang kedua, dengan aku sehari-hari
Aku sehari-hari di sana, nggak setiap hari sih ya. Aku kuliah kadang pakai sasirangan. Jadi teman-teman aku lihat, ih kain apa itu? Oh dari Kalimantan ya. Itu kain apa? Terus aku jelasin, ini loh kain sasirangan gitu loh, budaya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini dulunya sebagai obat untuk masyarakat dulu gitu kan. Tapi sekarang sebagai budaya yang untuk dilestarikan gitu kan. Itu salah satu caraku untuk mengenalkan Banjarmasin gitu loh kepada teman-temanku. Kadang ada yang nggak tahu Banjarmasin, taunya Kalimantan aja, Kalimantan hutan aja gitu kan. Banyak yang mengira masih hutan. Iya. Banyak yang mengira Kalimantan itu masih hutan sebenarnya kayak kota. Dan juga kota Serang pun kayak Kalimantan, kayak Banjarmasin gitu loh. Memang nggak banyak gedung tinggi, tapi kayak kota gitu. Itu sih salah satu caranya. Terus dengan aku tampil tarian kemarin, tari kemarin juga aku memperkenalkan budayaku, bagaimana kebiasaannya. Terus juga di tari itu juga aku sounding MC-nya untuk nih Kak, ada sinopsis buat tari ini gitu loh. Ini loh kebiasaan Banjarmasin, masyarakat Banjarmasin dengan naik jukung, terus menangkap ikan di sungai gitu. Itu caranya. Efektif sih menurut aku, tinggal kaliannya aja mau bergerak gimana mau memperkenalkan budaya kalian kepada teman-teman PMM lainnya. Pastinya banyak ya budaya Banjar yang bisa dikenalkan. Iya betul, banyak banget dari tarian, kain khas, bahasa pun. Iya, bahasa. Ya, bahkan ya mereka itu kepo gitu. Gimana sih bahasa Banjar gitu kan. Terus aku contohkan, ikam itu kamu, ulun itu saya gitu kan. Aku ajarin sedikit ke mereka. Gitu. Ada juga teman aku dari Kalimantan Barat kan, tapi kan dia Dayak ya. Lumayan beda. Lumayan beda ya dari Banjarmasin. Jadi kayak sebenarnya yang penampilan tarian itu mau digabung sama dia karena sama-sama Kalimantan, tapi aku bilang budaya Banjar sama Dayak beda gitu kan. Jadi ya kamu tampil sendiri aja, aku tampil sendiri aja. Jadi sama-sama mengenalkan. Iya, betul. Gitu sih. Seru tahu PMM. Seru. Lihat vlognya aja seru banget. Iya, seru tapi ngeditnya enggak ya. Untuk ngeditnya itu hamin berapa Kak? Atau ngedit. langsung habis? Enggak, biasanya sih tergantung mood ya, tergantung kondisi. Biasanya kan habis modul Nusantara kan capek ya. Ya paling enggak setelah aku nyelesain laporan per minggu aku, habis ngisi logbook, namanya logbook mingguan, barulah aku ngedit. Soalnya kan video ini kan nggak ada deadline ya, terserah aku mau upload kapan. Tapi kayak tugas-tugas PMM aku utamain dulu sih sebenarnya. Jadi di PMM itu ada laporan gitu. Iya, pinter-pinter cari waktu aja sih. Betul, makanya itu aku di sana nggak mau ngambil banyak matkul juga supaya akunya juga lebih free. Karena aku yakin PMM nggak sesantai itu, pasti ada sibuk-sibuknya gitu. Nyatanya bener sih. Iya. Gitu. Harus pinter cari waktu. Pinter cari waktu. Manage waktu juga ya. Manage waktu yang benar. Ini Kak, ada perbedaan yang mencolok nggak nih antara harapan atau ekspektasi awal Kak Dimas sebelum mengikuti PMM dengan kenyataan yang Kakak alami selama program PMM? Oke, rada berat ya. Ya, aku ekspektasiku PMM kita jalan-jalan terus. Jalan terus. Gak ada henti. Maksudnya kayak jalan keluar. Nyatanya sih enggak. Apalagi awal-awal ya. Karena gini, kita keluar, kita jalan-jalan, Unsera ngenalin kita budaya Banjar, budaya Banten. Budaya Banten itu butuh modal, butuh duit, butuh dana. Gitu ya. Jadi awal-awal ya beberapa 2 bulan pertama aku di sana gak sesuai ekspektasi aku, tentunya gak sesuai ekspektasi. Kenapa? Karena ekspektasi aku lumayan tinggi untuk PMM. Terus juga lumayan tinggi karena kayaknya langsung datang, langsung kegiatan, langsung jalan ke sini gitu loh. Tapi nyatanya enggak. Karena nyatanya enggak, di sana hampir 2 bulan kami modul Nusantara indoor, cuma untuk materi doang, materi di kelas terus udah.
terus nggak ada jalan-jalan sama sekali. Kalau mau jalan-jalan pun jalan-jalan sendiri gitu loh, jalan-jalan sendiri tanpa adanya maksudnya fasilitas dari Unsera itu sendiri gitu loh. Jadi kayak rada kecewa sebenarnya dari di awal. Terus kitanya juga protes. Tentunya protes ya kita Iya. ya, anak-anak PMM ini. Kok di kos terus kami ini, kok nggak diajak jalan-jalan, nggak keluar dan segala macam. Modul Nusantara di kelas doang, cuma ngebayangin tempat yang ada di sini aja. Gimana ya gitu kan? Iya. Bayangin ya kita modul Sebosan aku. modul Nusantara pertama itu dijadwalin ke Ujung Kulon. Tahu Ujung Kulon kan? Kita indoor, kita cuma ngelihat video Ujung Kulon dan sebagainya, kayak gini doang atau kayak kita cuma kayak gitu, kayak kayak kaget gitu loh, kayak kita nggak jalan ke sana gitu, kita Cuma lihat. cuma lihat dari layar doang terus pulang, terus ngisi laporannya kayak ngebayangin di sana gitu loh, ngebayangin di sana. Terus kayak ya udahlah kita protes kan ke ke koordinatornya, koordinator PMM penerima di sana, namanya Pak TB, ke Pak TB, Pak kok ini nggak keluar Pak, gimana sih gitu kan? Kan PMM kita jalan-jalan, eksplor Banten, eksplor budaya di sini, kok nggak keluar sih Pak gitu kan? Terus dijelasin lah sama bapaknya, gini katanya, kita ngajak kalian keluar itu butuh dana, sedangkan dana kegiatan buat kalian itu belum cair ke di kita. Terus juga di sana kan ada bantuan biaya hidup, itu juga ngandet 2 bulan. Jadi di sana kami juga pakai dana talangan pribadi. Jadi di sana tuh datang nggak langsung dapat uang dari pemerintah gitu loh. Kita harus punya dana talangan, dan kemarin itu sekitar 2 bulan baru cair juga. Dan akhirnya pun setelah protes itu ya diusahain lah sama bapaknya, bapak koordinator penerimanya ya. Akhirnya kita keluar pakai bus di sana, terus dapat makan juga di setiap kegiatan. Itu sih yang awalnya nggak sesuai ekspektasi, yang awalnya jalan-jalan tapi nyatanya 2 bulan di kos doang gitu kan. Paling jalan kayak ke mall, ke kafe-kafe deket situ aja gitu loh. Dan transportasi kan juga susah ya di sana. Kalau kemana-mana naik angkot, naik Grab, paling enggak ya kalau teman-teman banyak ya pakai Grab, atau enggak kalau sendiri naik Gojek gitu-gitu. Itu sih yang enggak sesuai. Tapi setelah itu kita jalan-jalan, kita laporan ngisi juga, terus festival budaya juga terlaksana dengan baik ya, sesuai dengan ekspektasi yang ada gitu loh. Itu sih yang awalnya enggak sesuai ekspektasi gitu guys. Nih aku ada nih penasaran satu lagi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Waktu bulan Ramadan kemarin kan Kak Dimas nih jauh dari orang tua. Itu gimana sih menjalani keseharian selama bulan Ramadan itu? Aduh sedih ya. Gimana ya? Cerita di bulan Ramadan sendiri jauh dari orang tua untuk pertama kali berat, benar-benar berat. Yang awalnya nyiapin buka puasa bareng-bareng, akhirnya cuma sendiri. Bayangin kayak puasa kan kuliah, tetap kuliah ya. Terus balik, terus sore jam-jam 5 jalan kaki ke kayak di depan kampus itu kan kayak di pinggir tol ya. Itu banyak yang jualan, jadi kayak jalan kaki dari kos terus beli takjil sendiri, tapi barengnya bareng teman-teman. Itu sih spesialnya. Tapi kayak ya jauh dari orang tua ya namanya sedih ya, gimana ya gitu kan. Beda ya rasanya kumpul sama teman-teman sama orang tua gitu kan. Itu yang pertama, cari takjil sendiri, buka puasa sendiri di kos. Bayangin kayak kita beli takjil, masuk kos, tunggu ajan udah buka, makan, sholat udah. Nunggu isya, nunggu terawih udah. Gitu. Kadang nyari sahur pun pas bukaan itu. Jadi pas sekalian sekalian. Kadang kan gak basi ya, maksudnya dipanasin aja gitu kan di sana. Ada kompor, jadi kayak dipanasin aja. Kadang juga subuh nggak kebangun, kadang subuh kelewat, jadi kayak kebangunnya cuma udah jam 5,
Jadi kebangunnya tuh gara-gara azan subuh. Heeh. Jadi nggak sempet sahur. Jadi ya baru pertama kali gitu loh. Karena awalnya tuh yang eh awalnya puasa itu selalu dibangunin, selalu tepat waktu buat sahur, buat buka. Gue akhirnya aku merasakan kayak nggak sahur, Heeh. terus bangunnya kesiangan, kadang alarm, padahal alarm udah Udah ya. di setting kan, udah di setting, tapi nggak kebangun. Ya udah deh gitu kan. Terus makanan itu kan ya udah sih, kalau kalau buka masih enak gitu kan, kalau enggak ya udah gitu kan. Ya gitu sih, sedih ya. Tapi serunya ya kumpul sama teman-teman, berbagi ceritanya sama teman-teman karena sama-sama Jauh ya. gitu sih. Wah, banyak sekali ya Banyak kita ya. sharing-sharing hari ini. Banyak yang bisa diambil ya dari saran Kak Dimas, dari triknya buat PMM. Iya. Tips and trick gitu ya. Iya. Untuk penasaran nanti bisa cek aja vlognya lagi ya. Siap, jangan lupa misalkan ada teman-teman yang mungkin mau kepo aja gimana cara daftarnya, atau cuma kepo vlog-vlog saya, Iya. DM aja nggak apa-apa, DM. DM Instagram saya digo.rk gitu. Bisa tanya-tanya tentang PMM gimana, Boleh. bisa tanya ke dia. Nanti kalau nggak sibuk pasti dijawab sih di DM IG. Terima kasih Kak Dimas. Iya, senang sekali sudah berbagi di Isti Podcast hari ini. Banyak yang diceritakannya. Iya. Semoga Ipit nanti PMM ya nextnya. Semoga. Atau MSIB tuh, MSIB pada buka. Masih berusaha. Semoga ya guys. Semangat ya, kita harus semangat. Harus semangat. Apapun kesempatannya diambil aja. Gak perlu takut gagal, gak perlu takut ini. Karena memulai pun sebenarnya kalian udah berhasil gitu loh. Walaupun hasilnya gak sesuai nanti, apapun hasilnya, entah gagal atau berhasil, kalau kalian udah mulai itu udah keren. Udah keren banget. Terus percaya diri, juga semangat. Terima kasih guys. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maafnya, minta maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Di Halo Ispi Pod. Dadah. Ingat obat, ingat Ispi. Bye-bye. Stranded